Pengadilan Negeri Jambi melaksanakan kembali upaya mediasi antara Edi Gunawan, Ana Tania, dan HG yang merupakan adik kandung Edi Gunawan dan Ana Tania di ruang mediasi PN Jambi, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Pada kegiatan mediasi tersebut, dihadiri langsung oleh Pak Edi Gunawan serta kuasa hukum masing-masing. Edi Gunawan sempat merasa kecewa, lagi-lagi sidang mediasi ini tidak dihadiri langsung oleh adik kandungnya, inisial HG. Edi Gunawan mempertanyakan 3 surat yang dilayangkan HG, yaitu, perihal pemberitahuan pembagian hak waris. Semua isi suratnya sama, seolah-olah bahwasanya HG seperti terzolimi, dan isinya untuk duduk bersama membicarakan hak masing-masing. Kalau mau bicara hak masing-masing, kok hari ini tidak hadir? Diketahui, Pengadilan Negeri Jambi masih belum berhasil menyelesaikan perkara antara Edi Gunawan alias Kimlay, dan HG. Proses mediasi perkara tersebut berjalan alot, karena ketidakhadiran adik kandung Edi Gunawan, yaitu HG. Usai pelaksanaan mediasi Edi Gunawan, di hadapan awak media mengatakan, hari ini kita diundang kembali untuk menghadiri sidang perdata, mediasi yang kedua, tentunya membuat Edi Gunawan merasa kesal, karena tidak ada titik temu, karena HG sebagai adik kandung tidak bisa menghadiri persidangan, dengan alasan sakit, tanpa surat keterangan sakit dari dokter. Keputusan dari Mahkamah Agung sudah jelas, warisan dibagi 3. Cuma syarat dari HG, yang tidak bisa saya terima, lanjut Edi. Lebih lanjut Edi menjelaskan, dari tidak ada kehadirannya dalam persidangan ini, saya menganggap ini hanyalah sebagai alasan, untuk mengulur waktu. HG tidak ada itikat baik, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung, saya harap perkara ini nanti bisa terang benderang, biarlah pengadilan yang memutuskan, membagikan caranya gimana, atau mau eksekusi atau dibagi rata. Saya ikuti saja dulu, yang penting itu baik untuk saya, dan kakak perempuan saya, kalau dia menganggap tidak baik buat dia, karena dia mau menguasainya, itu saja, jelasnya. Saya rasa hari ini untuk mediasi gagal total, ujar Edi alias Kimlay. Kalau tidak mau menguasai kenapa saya harus dilarang, kalau saya mau ke rumah orang tua saya, yang itu masih hak bersama, dan masih juga mengunci pintu. Sehingga kakak perempuan saya, dan saya tidak bisa masuk ke rumah milik orang tua saya. Harapan saya dia hadir sidang ini, agar cepat selesai, dan jangan hanya bisa mengirimkan surat-surat permohonan mediasi ujarnya. Buat apa mengajak mediasi di luar pengadilan, sedangkan di pengadilan yang dimediasi hakim aja, dia tidak hadir terus. Saya sama kakak saya Ana, juga berhak kok, atas apa yang ditinggalkan sama orang tua saya, kenapa bisa seperti ini? Harus ribut hanya masalah sepele, saya tidak akan ribut, kalau diperlakukan dengan baik. Kalau dia merasa begitu, maka saya terpaksa ambil tindakan, ujarnya kepada awak media. Dr. Muhammad Randi Martadinata SHMH, sebagai kuasa hukum dari Edi Gunawan menjelaskan langsung, bahwa gugatan yang kita ajukan di pengadilan ini, merupakan gugatan yang merubah amar putusan, yang mana putusan yang telah inkrah kemarin, yang diputus oleh Mahkamah Agung, untuk dapat dilaksanakan eksekusi atau pembagian dengan merata, sehingga permasalahan ini tidak bergulir dengan lama, cepat diselesaikan. Agar mendapatkan titik tengah masalah hukum perdata, yang mana Edi Gunawan dan Ana NG, sebagai tergugat, dua masih keberatan kalau harta waris itu masih dikuasai salah satu pihak, yaitu HG, sebagai adik kandung Edi Gunawan. Sehingga gugatan ini untuk mempercepat proses hukum, dan mendapat kepastian hukum. Apakah masih terkait bergulirnya kasus harta warisan, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, memang hari ini kita diundang untuk mediasi. Yang kedua, memang pertama saya nggak datang karena ada sesuatu hal
Jadi saya nggak bisa ikut hadir minggu kemarin. Tapi sudah ditegaskan sama hakim mediator untuk hadir hari ini. Tapi saudara Hendri nggak hadir. Tapi agak sedikit tegang tadi, mungkin salah paham aja. Bukan tujuannya kita untuk ngotot-ngotokan, tapi untuk menyelesaikan permasalahan. Inti pokok mediasi. Perihal apa Pak yang bikin tadi sempat ada ketegangan sedikit Pak? Iya, saya begitu masuk saya menolak untuk mediasi. Kenapa? Saya menolak. Karena dari surat dari dia ada 3 surat. Ini saya bacakan. 20 Februari 2000 Februari yang pertama, pemberitahuan pembagian hak. Ditulis lagi 28 Februari. Sama, isinya semua sama. Terus 8 Maret 2024 sama juga, bahwa dia kayak dijolimi, suruh pembagian hasil hak. Tapi diundang Amaning sama ketua PN, pertama nggak datang. Ada saya tulis nih tanggal berapa nih, 5 kali. Nah, 6 Maret diundang pertama, tidak hadir. 27 Maret kedua, tidak hadir. 2 April hadir. Terus keempat, dia yang membuat janji betul waktu habis lebaran tanggal 19, tidak hadir. Pada saat itu kakak perempuan saya tergugat, ya udah terakhir. Apa kata PN, ya udah kita batal. Tapi karena permintaan kakak perempuan saya untuk sekali lagi, yaitu kelima, tanggal 3 Mei hadir. Apa yang hasil putusan MA nggak sesuai, masih mengatakan ini hak dia. Cuma yang nggak enaknya apa? Laporan pidana suruh saya cabut semua. Laporan istri saya juga. Istri saya laporan istri saya juga. Istri saya melapor mertuanya, melapor istrinya, melapor anaknya. Cuma tidak melapor adik saya, Hendri. Terus laporan saya juga ke Polda, mencuri uang orang tua. Dalam putusan gugatan perdata nomor 132, saya tempel pelang, tidak boleh menggelapkan atau memindahkan aset-aset ini. Dia pindahkan, saya lapor. Terus si Benny juga, waktu saya lapor, akhirnya saya kan diputus bebas sama ketua PN. Tapi saya sempat 44 hari ditahan jaksa. Itu media tawar, suruh cabut. Saya nggak keberatan, karena perdata, pidana luar dari itu. Tapi bukankah dari pihak katanya dari pihak Pak Hendri Gunawan telah melayangkan surat? Ya, surat itu nggak ada guna nih. Ada surat kemarin pembagian hasil. Terus ada lagi surat. Tanggal 3 Juni. Mediasi bukan benar. Mediasi, tanggal 3 Juni 2024. Ajakan untuk musyawarah. Pertama, oke. Dilayangkan semua ke pengadilan. Terus tanggal 10 Juni juga sama bunyinya. Tapi apa yang musyawarah? Itu kan cuma memperpanjangkan tali kelambu aja. Tahu tali kelambu? Memperpanjang waktu, proses. Mertuanya semua di sana semua kayak punya hak sendiri. Saya mau masuk nggak bisa. Jadi ini sidang yang kedua mediasi lagi. Ya. Mediasi lagi tidak dihadirkan lagi oleh Pak Hendri. Saya sejak sidang diundang pengadilan dari awal sampai sekarang, saya cuma sekali aja minggu kemarin nggak hadir. Karena saya ada urusan penting yang nggak bisa saya tinggalkan. Kalau Hendri, kalau di BAP polisi sakit, terpaksa polisi ke rumah BAP, baring gitu. Saya rasa itu rekayasa aja supaya netizen tahu bahwa dia sakit. Ini juga tadi saya ngomongkan ke Dr. Fikri, PH-nya. Kalau dia sakit, mana bukti surat sakit? Tentu ada. Cuma saya sayangkan, tadi saya ngomong sama hakim media. Cuma sayangnya
pihak kepolisian apabila orang sakit tidak datang, kenapa tidak langsung melihat ke situ? Apa dia ada surat sakit? Termasuk hakim tadi, hakim mediator, saya minta ibu aja ke sana cek, betul sakit apa enggak? Jadi yang menghadirin sidang hari ini siapa Pak? Saya sama kuasa hukum dia, termasuk kakak perempuan saya, tergugat 2, termasuk PH saya sama PH kakak perempuan saya. Dan mungkin kelanjutan dari cerita ini bagaimana Pak? Kan banyak netizen yang mengikuti dari alur cerita ini Pak. Alur itu ya tahulah, minta selesaikan secara hukum. Saya tidak mau ada ini, karena kalau secara mediasi itu percuma, habis waktu, tidak ada titik temu. Kemauan dia harus kita ikuti. Saya duga. Jadi begini, bahwa gugatan yang kita ajukan di pengadilan ini ada gugatan yang merubah amar putusan, yang mana putusan yang telah inkrah kemarin diputus Mahkamah Agung untuk dapat dilaksanakan eksekusi, pembagian dengan merata, dengan cepat, sehingga permasalahan ini tidak bergulir dengan lama, cepat diselesaikan. Nah, dalam proses tahapan persidangan, hukum acara mengatur adanya mediasi. Nah, mediasi ini untuk mencari titik tengah, titik temu dari sebuah permasalahan hukum perdata, di mana Pak Edi dan Ibu Anna Taniang selaku tergugat 2 masih keberatan jika harta waris orang tua itu dikuasai oleh salah satu pihak, yaitu adiknya. Sehingga gugatan kita ini untuk mempercepat proses hukum dan mempercepat kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum bahwa harta itu dapat disita, dieksekusi, dilelang dan dibagi secara merata, maka permasalahannya akan selesai. Sehingga jadi untuk inkrah, perkara pokoknya sudah diperiksa dan itu sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, kita mengajukan gugatan ini agar putusan yang inkrah tadi dapat dilaksanakan, dieksekusi. Karena menurut klien kita, Pak Edi Gunawan dan Ibu Anna Taniang selaku tergugat 2, bahwa harta waris itu masih dikuasai oleh salah satu ahli waris, adiknya. Oleh karena itu, mediasi hari ini sebenarnya untuk menemukan titik terang, tapi tergugat 1, Pak Haji tidak datang. Padahal dari kemarin beliau terus mengirimkan surat untuk berdamailah, untuk melakukan mediasi lah, untuk mencari penyelesaian secara keluargaan lah, kemana-mana suratnya. Nah, tapi dengan surat resmi pengadilan ini beliau tidak menunjukkan itikat baik dengan alasan sakit, dan kuasa hukumnya pun juga tidak memperlihatkan bahwa ada keterangan kliennya sakit. Begitu mungkin Mbak. Begitu. Jadi kalau nanti ini kan sudah tadi belum ketemu ya titik mufakat, jadi sidang akan dilanjutkan atau bagaimana? Jadi begini, tadi itu kan klien kita sudah menolak untuk mediasi karena selama ini dari tahun 2002 mediasi itu hanya memperpanjang waktu, tidak menemukan titik terang gitu. Makanya klien kita mengajukan gugatan ini lagi ke pengadilan perbaikan amar ini untuk mempertegas bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu bisa dilaksanakan. Jadi harta waris itu bisa dibagi secara merata dan semua anak ahli waris mendapatkan hak yang sama. Permintaan Pak Edi juga dalam sidang itu adalah harta waris dibagi rata ya? Bagi rata, tidak ada klien kita Pak Edi Gunawan untuk menguasai, tidak ada sama sekali. Niatan beliau juga tidak ada, karena beliau secara hakikat tahu bahwa harta waris itu adalah jeripayah orang tua, bukan jeripayah beliau. Jadi semua adik-beradik itu harus dapatkan hak yang sama. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Sonia Benzola, reporter Marah Tulis News TV, melaporkan dari Provinsi Jambi.